Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Yang kami hormati dan kita muliakan bersama Ustadz Dr. Andes Haji Abdul Qadir MA yang pagi ini telah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati para segenap pengurus takmir Masjid Al-Hidayah yang telah berusaha untuk menyelenggarakan kegiatan ini, dan Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi PAP, pengajian Ahad pagi Al-Hidayah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita masih diberikan oleh Allah hidayah, kemampuan dan kemauan untuk hadir menunaikan ibadah salat subuh berjamaah dan sekaligus mengikuti kajian Ahad pagi. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari ini senantiasa dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat mas salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pada tabi'in, tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, sedikit mengenal beliau. Beliau sebenarnya sudah tak asing lagi bagi kita, sudah cukup lama mengisi kegiatan pengajian pagi di Al-Hidayah. Ustadz Abdul Qadir, saya teringat apabila beliau hadir di sini, saya teringat Ustadz Dr. Andes Haji Ansaruddin Salam MA, di mana Ustadz Ansaruddin adalah pengurus Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Jawa Timur yang berdomisili di Mangelo Selatan. Ustadz Ansaruddin adalah teman sejawat beliau, teman kuliah ketika menempuh pasca sarjana, adalah sahabat dekat beliau Ustadz Abdul Qadir, sehingga kita mengenang Ustadz Ansaruddin yang senantiasa rajin, semangat mengisi pengajian Ibu Aisyah maupun pengajian di Al-Hidayah. Begitulah Ustadz Abdul Qadir ini juga kiprahnya di Jombang, jadwalnya sangat padat. Beliau sudah sekian puluh tahun menjadi kepala SMA Muhammadiyah 2 Jombang, termasuk kepala sekolahnya istri saya, Ustaz. Dan beliau sekarang mendapatkan amanah baru, yaitu sebagai Direktur MBS Jombang, Muhammadiyah Boarding School Jombang, yang ada di Kecamatan Bareng, Mojoanyar. Dan alhamdulillah beliau sampai hari ini masih istiqomah untuk berdakwah, ya, wabil khusus di wilayah Jombang dan sekitarnya. Mudah-mudahan kehadiran beliau di pagi hari ini membawa semangat pada kita, dan mudah-mudahan majelis ini nanti kita semua akan memperoleh berkahnya, bertambahlah ilmu dan bertambahlah iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan buahnya adalah takwa, dan kita mudah-mudahan tergolong umat Rasulullah dan bisa masuk surganya Allah Ta'ala. Amin. Mari kita mulai kajian pagi ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih waktu antara 30 sampai 40 menit kami persilahkan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya maupun kajian agama Islam. Dipersilahkan Ustadz, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul amilin. Wa taral malaikata haffina min hawlil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu para jamaah kajian Ahad pagi pada subuh yang dirahmati Allah, marilah kita bersama untuk senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat Allah dan yang Maha Kuasa yang menciptakan kepada kita. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah di rumah Allah ini, rumah yang menggantikan rumah-rumah kita nanti semuanya, yaitu di dalam surga. Makanya kalau ada orang meninggal dunia lalu kemudian kita ini sholat di takbir yang ketiga, sholat jenazah, itu kan ada kalimat wabdilhu daron khairan min darihi. Tapi rata-rata orang itu ketika sholat jenazah ini di takbir yang ketiga itu biasanya tidak sampai pada yang diajarkan oleh Nabi. Di HPT kita itu kan ketika takbir yang ketiga Allahu Akbar ini, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rata-rata orang itu sampai nutup cuman itu, padahal itu luar biasa. Masih ada kalimat wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilu bima'in wa saljin wa bartin wa naqi minal khataya kama yunaqas saubul abyadu minad danas wa badilhu daron khairan min dari wa halan khairan min ahli wa zaujan khairan min zauji wa dakhilhul jannata wa fitnatal qabri wa adzaban nar. Makanya di Mekah Madinah itu kalau misalnya begitu selesai sholat maktubah begini ini kemudian kok ada jenazah, itu biasanya kan kita diajak untuk melaksanakan sholat jenazah itu. Coba jenengan kita ini takbir yang ketiga itu kan lama begitu kan. Kalau kita kan enggak cepet-cepet. Apalagi Pak Mudin, mohon maaf kalau Mudinnya itu tempat saya loh. Kalau di sini kira-kira ya sama ini. Nah. Kecuali di Sumbito itu ada satu Mudin itu yang ketika ada sholat jenazah saya ikuti itu agak lama begitu. Ternyata saya lihat Pak Mudin sampai itu kalau membaca takbir yang ketiga kok agak lama, kenapa? Nah, itu kan sempurna sampai Pak, pinter berarti. Kenapa? Karena sering ngaji kan gitu. Itulah manfaatnya. Bapak dan Ibu sekalian, mengingatkan kepada kita semua ini. Kita doakan kepada saudara-saudara kita yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin berupa sakit. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berikan tafsir sebagai kegembiraan. Orang mukmin, orang muslim itu enaknya kan begitu kata Nabi. Sampai Nabi memberikan gembiraan. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hamin wala hazanin wala adan hatta saukata fama fauqaha illa kafarullah bil khotoya. Tidaklah seorang mukmin, seorang muslim ini yang terkena satu ujian dan cobaan, mungkin susah gundah gulana hati kita ini, sampai kepada penyakit yang ia derita, ataupun tusukan duri yang mengenai kepada kita, itu tidak lain adalah merupakan penebus dosa kesalahan kita. Itu khusus kepada orang-orang mukmin, orang muslim, yang lainnya enggak.
Bersyukur kita ini jadi orang-orang yang beriman, beragama Islam. Satu, kita masih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab iman dan Islam itu tidak akan diberikan kecuali hanya kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan dunia, kata Nabi itu, innallaha yu'tid dunya may yuhib wa man lam yuhib. Orang yang dicintai maupun orang yang tidak dicintai tetap dikasih itu oleh Allah. Bahkan ngasihnya itu kadang-kadang lebih banyak daripada kita. Coba kita lihat kan. Tapi yang namanya iman itu wala yu'tal imanu illa may yuhib. Tidak lain adalah orang yang dicintai oleh Allah itu tandanya ketika iman ini masih berada di dalam jiwa kolbu hati kita. Orang-orang beriman ini. Bersyukur kita ini. Yang kedua, kita nanti tidak akan menjadi menyesal. Hidup kita di dunia, lebih-lebih di akhirat nantinya. Coba di Al-Quran surat Al-Hijr ayat 2 itu kan ada kalimat ayat yang berbunyi itu Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubbama itu artinya apa? Sering. Yawaddu kepingin. Siapa itu? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Selain daripada orang yang beragama Islam itu, orang kafir itu kan begitu bilang. Dia bilang mengatakan apa itu? Laukan muslimin. Kenapa ya saya dulu kok tidak jadi orang Islam? Kenapa ya saya dulu kok tidak jadi orang iman? Menyesal dia itu berada di alam akhirat kelak nantinya. Makanya kepingin dikembalikan ke dunia, kepingin menjadi orang yang beragama Islam, pingin jadi orang iman. Bersyukur kita ini. Yang ketiga, ketika iman dan Islam itu berada di dalam jiwa kolbu hati kita, itu artinya Gusti Allah itu masih memberikan petunjuk hidayah kepada kita. Tidak bisa kita bayangkan kalau andekan itu kemudian dicabut, hilang, akan jadi tersesat kita ini. Makanya kemarin, bulan yang kemarin Desember itu, di Bareng, di Mojowarno Bareng, dekatnya SMA negeri itu utaranya kan ada gereja. Ada satu keluarga ini ingin masuk Islam. Alhamdulillah. Sudah, kalau begitu sampai datang nanti ke pondok. Di pondok itu lalu kemudian kita saksikan. Sak keluarga ini datang lalu kemudian saya minta ustadz semua ini mendampingi semua. Anak-anak kelas 3 khususnya menyaksikan semua. Kita ikrarkan masuk ke dalam agama Islam. Saya tanya, ibu, apa ibu terpaksa atau dipaksa untuk masuk ke dalam agama Islam? Enggak, Pak. Saya ini bingung ini, Pak. Saya ini rumah saya ini dekat dengan gereja ini, Pak. Enggak ada ketenangan, Pak, saya dalam hidup ini. Termasuk anak saya yang lulusan dari SMA itu pun juga sekarang sudah bekerja ini, Pak. Jangan tanya sendiri. Begitu saya tanya Mbak dia, sampean sudah bekerja, lulusan dari SMA negeri. Dulu agamanya Pak, saya Kristen Pak. Apakah sampean dipaksa oleh ibu untuk masuk ke dalam agama Islam? Enggak Pak. Anaknya yang kedua juga begitu. Saya tanya, enggak Pak, saya ingin masuk Islam. Subhanallah. Man syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi harramallahu 'alan nar. Selamat orang itu. Siapa orang ini yang menyatakan dirinya dengan bersyahadat itu? Asyhadu alla ilaha illallah, syahadat tauhid, syahadat rasul itu benar-benar sidqan min qalbihi, membenarkan dengan hatinya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ini, harramallahu 'alan nar. Orang itu akan diharamkan api neraka itu untuk memakan dia. Itulah makanya ketika Nabi kita Muhammad SAW ini punya paman namanya Abu Thalib itu, sampai beliau itu kan mentalkin, murui, ngajari ketika akan meninggal dunia itu. Sampai Nabi itu bilang, ya ammi, kul asyhadu alla ilaha illallah kalimatan thayyibatan laka biha indallah. Paman, ucapkan paman 2 kalimat syahadat ini paman. Maka dengan begitu paman saya nanti akan bisa membela paman ini daripada siksa api neraka. Ternyata apa? Sampai kemudian meninggal dunia ini pamannya tidak bisa untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah makanya kemudian kesedihan Nabi ini sampai kemudian
tercatat di dalam sejarah Nabi itu mendapatkan julukan dengan Amul Hazan, tahun kesedihan, karena 1 tahun itu pamannya ini yang meninggal dunia. Ditalkin oleh Nabi itu, diajari oleh Nabi itu supaya bisa masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, ternyata nggak berhasil. Sedihnya luar biasa Nabi. Turun firman Allah dalam Al-Ahzab itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi liman yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun itu. Tetapi Allah yang memberikan petunjuk hidayah kepada siapa orang yang ia kehendaki. Itulah makanya kita ini Bapak dan Ibu tetap minta bermunajat mohon kepada Ilahi Rabbi. Sehingga dalam As-Sabaul Masani 7 ayat yang diulang-ulang dalam setiap kali dalam sholat kita ini mesti kita akan membaca kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhan, tunjukkanlah kami ini kepada jalan yang lurus. Itu ayat yang saya baca tadi, ya wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalan yang benar nih. Kau ikuti ini. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Kamu jangan mengikuti jalan-jalan yang tidak benar itu. Itulah. Maka sampai kemudian ini Nabi Muhammad berdoa kepada pamannya itu, ya Allah ya Tuhan, ringankanlah siksaan kepada pamanku ini. Ternyata apa? Dikabulkan oleh Allah itu. Ya Muhammad, kabulkan doamu, permintaanmu itu. Tapi inilah siksaan yang paling ringan. Diibaratkan paman itu menginjak bara api begini, ini kakinya itu. Imaguhu, ternyata yang mendidih itu adalah otaknya. Itulah siksaan api neraka yang paling ringan. Subhanallah. Itu makanya kita ini diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran itu, di surat At-Tahrim itu, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Kita ini kan punya keluarga, punya anak cucu kita. Jangan sampai kemudian nanti masuk ke dalam neraka. Kasih sayangnya Allah itu mengambil kepada kita ini dalam Al-Quran diulang-ulang sampai 89 kali, ya ayyuhalladzina amanu. Ya itulah diantaranya. Jaga dirimu dan keluargamu dari para siksa api neraka. Makanya doa di dalam Al-Quran itu yang terkenal dengan doa sapu jagat. Sampai kita ini kalau berdoa minta mohon kepada Allah ini di surat Al-Baqarah ayat 200 dicela gitu. Kan ada orang itu minta kan begitu itu. Rabb wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara manusia ini ada orang yang minta mohon kepada Allah itu, ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami ini rumah yang mewah, harta yang banyak, sawah ladang yang luas kan itu. Tapi di akhirat tidak dapat apa-apa, jangan. Akhirnya kemudian di Quran surat ke-2 ayat 201-nya itu Gusti Allah ngajari kepada kita. Tapi kita ini berdoa, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba kan. Itu orang Jawa itu mengatakan doanya doa sapu jagat. Sampai kata Ibnu Katsir, andai kan engkau ini tidak minta dan tidak berdoa kepada yang lainnya itu. Artinya minta-minta yang lainnya, cukup dengan doa itu sudah cukup dan mencukupi segala-galanya. Dunia dan akhirat dijauhkan daripada siksa api neraka. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkanlah kepadaku kenikmatan, kebahagiaan dunia dan juga di akhirat nantinya, serta jauhkanlah kami, peliharalah kami, jagalah kami daripada siksa api neraka. Dan itu diajarkan oleh Nabi kepada kita. Coba orang ketika tawaf itu antara sudut rukun Yamani dengan Hajar Aswad, kan tidak ada doa yang lain kecuali doa itu. Andai kan kok kemudian dari sudut rukun Yamani kok belum selesai,
Pas di tengah-tengah kok sudah selesai doa kita, ditambah lagi dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Baru kemudian ketika sujud Hajar Aswad, bilang lagi kalau tidak bisa mencium ya cukup dengan begini kan. Coba luar biasa kan ajaran Nabi itu. Engkau ini mengisyaratkan begini, tidak usah royoan di sana itu. Cukup dengan begini saja kan. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Cukup dicium itu aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'an bi ahdika wa tibaan li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampai pada sudut rukun yamani. Baca lagi dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai itu gampang kan? Gampang itu. Nah, itulah sebuah permintaan permohonan kita kepada Ilahi Rabbi itu. Itu tandanya orang masih diberikan petunjuk hidayah gitu. Bapak dan Ibu sekalian, apa cirinya kalau orang ini mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah itu? Satu, kita ini digampangkan. Jadi mudah sekali ketika kita ini menerima ajaran syariat Islam. Kita ini mendengar saja lalu kemudian sudah masuk dalam kolbu hati kita. Karena hati kita ini diberikan saat itu oleh Allah itu nur, cahaya Allah itu masuk ke dalam jiwa kolbu hati orang itu. Tidak bisa dibayangkan kalau itu sampai kemudian dilepas, sampai kemudian dicabut kembali. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dolun, kalian semua menjadi orang yang tersesat illa man hada itu, kecuali orang yang aku berikan petunjuk hidayahnya. Orang yang sudah pernah haji kayak begitu itu juga. Wah, ini ternyata bisa berbalik ini Pak. Makanya di surat ke-7 Al-A'raf ayat 175 ini. Itu kan Nabi Muhammad keturunan ayat ini. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atbahu syaitanu fakana minal ghawin. Muhammad, bacakan ini Muhammad. An-Naba. An-Naba itu maka di Quran kan ada surat namanya surat An-Naba. Dimulai dengan amma yatasaalun anin naba'il azim. Itu berita besar. Apa? Kiamat. Jadi kiamat itu termasuk berita besar. Yang kedua, berita besar ini adalah apa itu? Hilangnya iman seseorang ini sampai orang itu kemudian jadi murtad. Itu termasuk berita besar. Bacakan Muhammad ini kepada umatmu. Ada orang ini yang sudah dekatnya luar biasa dengan Nabi Musa alaihissalam itu. Namanya siapa? Bal'an bin Ba'ura. Semua tafsir itu hampir rata-rata itu namanya Bal'an bin Ba'ura. Ada orang Bal'an bin Ba'ura ini orang yang dekat dengan Nabi Musa alaihissalam. Sampai-sampai ketika Nabi Musa alaihissalam tafsirnya Imam Qurtubi itu bilang kalau mau berperang, lalu kemudian Bal'am ini yang dijago ini, Bal'am kamu minta mohon kepada Allah supaya nanti peperangan kita ini jadikan kemenangan. Kayak ngangkat begini ini sudah menang-menang. Orang yang sudah dekat dengan Nabi Musa alaihissalam itu suatu saat kemudian oleh Nabi Musa alaihissalam ini Bal'am ini disuruh untuk datang ke Madian, ke negeri Madian. Coba kamu pergi ke negeri Madian, di sana itu ada orang ajak masuk ke dalam agama Islam. Ada pemimpin yang kafir, orang Nasrani itu ajak masuk dalam. Ternyata dia datang ke Madian, dia sudah tahu, Bal'am, kamu datang kemari itu, kau mengajak kepadaku masuk ke dalam agamamu kan? Justru sebaliknya, kalau engkau ini mau, akan kujadikan tangan kananku, dan engkau ini akan kuberikan apa yang engkau mau. Ternyata apa kata dalam Al-Quran itu? Fa'atbahu syaitanu fakana minal ghawin. Orang itu gelebak. Orang yang sudah berteman, bersahabat, jadi sahabatnya Nabi Musa alaihissalam kayak begitu dekatnya, ternyata bisa jadi kafir orang, masuk ke dalam agama Nasrani, Kristen kayak gitu. Makanya suruh menceritakan kita ini. Maksudnya apa? Umatmu nanti jangan kayak begitu itu. Jadi apa yang diceritakan oleh Al-Quran ini ternyata dikhawatirkan kayak begini. Ini terjadi kan? Berapa banyak orang yang begitu itu. Berarti apa?
lepaskan itu. Makanya di hati itu ada yang namanya kolbun, ada yang namanya sudur. Itu ternyata hati itu kan tidak hanya yang namanya liver itu, tapi seluruhnya, termasuk ada yang satu kepala begini, ada juga yang daging itu, insalukat salukat jasadu kullu wa in fasadat fasadat jasadu kullu. Ala wayal qalbu, itulah hati. Sampai Nabi ini saking seringnya itu hati-hati dengan hati itu ya Pak. Nabi sampai sering kemudian berdoa dengan kalimat doa, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku selalu berpegang teguh dengan agama Engkau ya Allah. Sampai istrinya Nabi yang namanya Hindun al-Makhzumiyah atau Ummi Salamah sampai kemudian bertanya kepada Nabi, Nabi, ya Rasulullah, mali aksari doa ika Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Nabi, saya ini sering sekali mendengarkan Nabi itu kok sering sekali banyak berdoa dengan Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Kenapa sih Nabi? Apa jawaban Nabi ya Ummi Salamah? Ya Hindun al-Makhzumiyah. Innahu laisa adamiyun, tidaklah seorang anak Adam itu illa wa qalbuhu, hatinya itu min asabiillah, itu berada di atas jari jemarinya Gusti Allah itu. Artinya apa? Di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a azza, faman syaa'a aqama, faman syaa'a zaga. Kalau pas Gusti Allah itu mengencangkan, menguatkan akan hati orang itu, iman Islam berada dalam jiwa kolbu hatinya, akan jadi kuat dan tidak akan lepas. Tapi waman syaa azago, tapi siapa orang itu kemudian dicabut ini, dilepaskan, akan hilang dan sirna pula petunjuk hidayah itu. Makanya apa? Hati Pak. Ya kayak Bal'an bin Ba'ur tadi itu, ya sama dengan itu. Coba kan Bapak dan Ibu tahu kalau misalnya di ini sampai sekarang nih, itu teman sebenarnya. Saya dulu kan kuliah di Yogyakarta, ketika kuliah pertama yang S1-nya di Surabaya itu, lalu kemudian di Jogja. Tadi yang sampaikan bersama dengan Pak almarhum Ustadz Ansaruddin dulu itu. Ada teman itu yang namanya, mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu itu, Saifuddin Ibrahim. Bapaknya itu memberikan nama, ini guru agama Pak gitu. Itu orang dari Bima kan itu. Itu kuliahnya juga enggak bayar itu. Sama dengan saya dulu itu. Ya, dibayar itu. Sampai kemudian dia jadi dosen. Karena kumlot. Lalu kemudian ngajar di mana-mana. Sudah menjadi, ya bahkan di Yogyakarta ini hampir rata-rata ini. Sampai terakhirnya mengajar di Pondok Az-Zaitun itu. Juga sudah pernah pergi haji, anaknya akan 3 itu. Nah, suatu saat dia ini sampai kemudian ketemu dengan orang Nasrani yang ada di Surabaya. Sampai anaknya yang kedua itu namanya Muammar Gaddafi, laki-laki ganteng dhuwur gitu. Itu tahu, ketika diajak ke rumahnya itu, dia sudah curiga kepada bapak ini biasanya ngajak sholat kok kadungaran nih, nggak ngajak sholat. Ternyata apa? Tahu-tahu bapaknya sudah diajak oleh orang itu untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Subhanallah, tahun 2014 waktu itu. Nah, setelah dia keluar masuk ke dalam agama Nasrani itu, ya ini sudah. Anaknya juga lepas, sampai kemudian anaknya menulis, seorang anak menggugat kepada bapaknya kan gitu. Ketiga-tiganya anaknya ini luar biasa. Makanya kemudian diselamatkan di Yogyakarta itu sampai ini. Pas kena COVID istrinya meninggal dunia. Jadi itu. Nah, lepas kan? Lepas. Padahal bapaknya itu seorang guru agama, pamannya ini pimpinan cabang di Bima. Mertuanya di Jepara itu seorang guru agama pula. Subhanallah, ternyata bisa hilang, sirna, lepas gitu. Sampai kemudian ya bapaknya memberikan nama
Saif itu saifun itu artinya kan apa? Pedang kan ini. Ad-din itu agama. Nabi Ibrahim itu apa agama Nabi Ibrahim itu? Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati-mati loh. Itu Gusti Allah yang memberikan wasiat, memberikan firman ini kepada Nabi Ibrahim. Pesannya begitu, Gusti Allah pesan ini sampai kepada turun anak, jangan sekali-kali mati kecuali mati dalam kondisi beragama Islam. Ternyata apa? Ternyata namanya tidak bawa pengaruh, Pak. Begitu sudah kayak jadi begitu itu, dia ternyata masuk menjadi agama Nasrani, berbalik, Pak. Nah, kembali kepada hati. Itulah makanya kemudian ada doa ini dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau jadikan hati kami ini condong kepada kesesatan, condong kepada setan. Kita itu kan condong senang dengan kesesatan kan, dia tidak tahu. Padahal asalnya sudah jadi, sudah mancep di dalam hati, tapi ternyata bisa keluar. Karena apa? Iming-iming juga. Kamu mau masuk ke dalam agama Nasrani? Ternyata tawarannya itu luar biasa. Tahun 2014 itu satu kepala, kalau engkau bisa memasukkan ke dalam agama Nasrani, kamu saya kasih hadiah 100 juta. 100 juta cuma satu itu. Subhanallah. Mana kepincut Pak ini. Saya ketemu Pak Mukti, Menteri Pendidikan yang waktu itu masih di Malang pada waktu itu, dia bilang, biarkan ya temanmu. Kayak begitu. Padahal sudah diingatkan oleh beberapa orang. Makanya ayat berikutnya itu walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba hawa famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Andai kan dia ini kok tetap berpegang teguh dengan agamanya ini, sungguh la rafa'nahu biha, aku angkat harkat martabat derajatnya ini tempat yang tinggi. Walakin lau akhlada ilal ardi wattaba hawa, tapi karena dia mengikuti akan hawa nafsunya, hanya ingin untuk mendapatkan dunia tadi itu, sampai kemudian setan ini menggoda. Akhirnya kemudian yang diambil adalah dunia tadi itu. Nah, la rafa'nahu walakin wattaba famasaluhu kamasalil kalbi. Itu diumpamakan seperti apa? Quran yang menyatakan, orang yang begitu itu diingatkan tidak mau, lalu kemudian diumpamakan seperti apa? Kalbun itu maknanya apa? Anjing, kayak kerek, coba kan. Diingatkan anaknya, diingatkan banyak orang temannya juga begitu. Ditelepon nggak diangkat, di WA nggak dibalas kan gitu. Dieling aja Pak. Famasaluhu kamasalil kalbi. Seperti anjing orang. Tahu anjing? Anjing coba kan begitu. Enggak ngubris kan begitu. Quran yang bilang. Ya sudah, itu kalau sudah kadung disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi itu sering ketika membuka satu acara pun juga begitu, pengajian termasuk khutbah Jumat. Sering kan Nabi itu di samping membaca rasa syukur kepada Allah Subhanahu, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Mencoba. Siapa orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, tidak ada yang bisa untuk menyesatkannya. Tapi kalau siapa orang yang kadang disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun orang bisa untuk memberikan petunjuk. Itulah makanya ini Bapak dan Ibu, di tahun baru yang sudah berjalan berapa 4 hari ini ya, kita bermunajat, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk hidayah kepada kita semua.
diberikan kekuatan iman dan Islami tak daratakin dalam jiwa kalbu hati kita. Demikian pula kita tetap diberikan oleh Allah rezeki yang berbarokah, tidak turun anak cucu yang soleh solihah, usia umur kita yang panjang dan berkah, banyak membawa manfaat untuk orang lain. Itu yang kata Nabi yang katakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan oleh Allah itu usia umur yang panjang, bertambah panjang umur kita ini, bertambah baik akan amal kebaikan kebajikan kita. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Akhirnya marilah kita sama untuk berdoa, bermunajat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatirus samawati wal ard anta waliyyun fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang mohon maaf bila tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.